Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ini kita masuk pada Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 dalam pembahasan kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran. Di sini kita akan mempelajari tentang makna muhkam dan mutasyabih. Perlu diketahui bahwa muhkam dan mutasyabih nanti dalam penjabarannya di kitab ini itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna umum, yang kedua adalah makna khusus. Sehingga nanti ketika kami menjelaskan bab-bab yang ada dalam pembahasan ini, itu akan bisa dipahami dengan utuh ketika kita bisa memahami bahwa muhkam dan mutasyabih memiliki dua makna, umum dan khusus. Begitu. Adapun secara umum, muhkam dan mutasyabih itu adalah suatu ayat yang jelas maknanya muhkam. Itu disebut sebagai muhkam. Suatu ayat yang jelas maknanya disebut sebagai muhkam. Suatu ayat yang belum jelas maknanya, membutuhkan telaah yang lebih, pendalaman yang lebih, ini disebut sebagai mutasyabih. Begitu. Maka di sini kita akan mulai. Kita masuk pada pembahasan di situ. Al-Babus Sadisu Al-Muhkamu wal-Mutasyabih. Bab yang ke-6, muhkam dan mutasyabih. Wa fihi sittatu dhawabita. Dan di dalam pembahasan ini ada 6 dhawabit, 6 kaidah. Ada 6 panduan. Kita langsung saja masuk pada ad-dhabitul awal, panduan yang pertama atau kaidah yang pertama. Al-Qur'anu muhkamun kulluhu bi alfadhihi wa ma'anihi. Al-Qur'an itu muhkam. Muhkam. Kulluhu, semuanya. Kalimat muhkam di sini maknanya adalah makna umum. Secara umum, makna serapan bahasa umumnya. Di mana kalimat muhkam di dhabit yang pertama di sini maknanya adalah suatu yang sudah diteliti, sudah sangat diteliti. Sehingga muhkam di sini maknanya adalah mutqon, dari kata-kata atqona yutqinu itqonan, mutqon. Sehingga maknanya Al-Qur'anu muhkamun kulluhu. Al-Qur'an itu semuanya sudah diteliti, sangat teliti. Kulluhu, semuanya. Bi alfadhihi wa ma'anihi, dengan lafadznya dan juga maknanya. Sehingga semua Al-Quran, lafadznya, maknanya, semuanya sudah sangat teliti. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran sendiri diturunkan dari sisi Allah SWT. Maka tentu harus menjadi sesuatu yang sangat teliti. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sebuah kitab yang sudah diuhkim, sudah ditelitikan dengan sangat teliti, sudah dituliskan dengan sangat penuh ketelitian. Ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya dan lafadznya dan maknanya semuanya. Itu makna dhabit yang pertama. Jadi Al-Quran itu semuanya sudah rinci, teliti, rapih, dan seperti itu maknanya. Jadi muhkam di sini maknanya makna umum secara serapan bahasa. Kita masuk pada kaidah yang kedua. Ad-dhabitus tsani, panduan kaidah yang kedua. Al-Qur'anu mutasyabihun kulluhu. Al-Qur'an itu mutasyabih kulluhu, semuanya. Makna mutasyabih di sini adalah makna mutasyabih secara umum serapan bahasa, yaitu mutamasil. Mutasyabih berarti maknanya mutamasil, mutanasib. Saling menyerupai dan saling menyesuaikan, saling berkesesuaian. Sehingga Al-Quran itu semua isinya saling kait-mengait, saling sesuai, saling menyerupai satu sama lain. Maknanya apa? Tidak ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bertentangan. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang saling tanakut, saling mendustakan. Di ayat ini kemudian didustakan di ayat yang tidak ada. Semuanya mutasyabih dengan makna umum, yaitu
berkesesuaian, mutanasib, mutamathil, berkesesuaian, saling menyerupai, membenarkan antara satu ayat dan yang lainnya. Tidak ada yang bertentangan. Itu makna dari Al-Qur'anu mutasyabihun kulluhu fil kamali wal jaudah. Al-Quran itu saling berkesesuaian semuanya. Dalam apa? Fil kamal, dalam kesempurnaan, wal jaudah, dan keindahan. Begitu. Kita masuk pada tadi di dobit yang kedua. Contohnya ada dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Sesungguhnya Allah menurunkan sebuah ucapan yang paling bagus, kitaban mutasyabihan, sebuah kitab yang saling melengkapi, saling berkesesuaian isinya satu sama lain. Begitu maknanya. Kita masuk pada dhabitus salis, dhabit yang ketiga. Minal Qur'anil Karim, di antara Al-Qur'an Al-Karim, ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkamat. La khafa'a fi ma'aniha, tidak ada ketersembunyian dalam maknanya, tidak ada yang samar dalam maknanya, makna-maknanya. Kalimat ayatun muhkamatun di situ, ayat yang muhkamat. Di sini muhkam mengambil makna khusus. Apa makna khusus dari muhkam? Sebagaimana sudah disebutkan tadi di awal, bahwa muhkam secara makna khusus yang sering disebutkan oleh para ulama, yang sering dinukil oleh para ulama ketika mengatakan dalil ini muhkam atau ayat ini muhkam. Apa makna muhkam? Muhkam maknanya adalah sesuatu yang sudah sangat jelas maknanya, perintahnya, kandungan isinya. Begitu. Disebut sebagai wuduhul makna, wadihul makna. Sebuah ayat muhkam adalah sebuah ayat yang maknanya sudah jelas, perintahnya sudah jelas. Situ disebutkan minal Qur'anil Karim ayatun muhkamatun. Di dalam Al-Qur'an Karim terdapat banyak ayat-ayat yang sudah sangat jelas maknanya. Seperti dalam sebuah ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazzani wazzaniyatu fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah, atau yang semisalnya, dan orang yang berzina laki-laki dan perempuan dicilitlah 100 cilit. Atau ayat-ayat yang semisal yang memiliki makna sudah sangat-sangat jelas. Seperti juga dalam ayat tentang salat malam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini juga ayat-ayat yang maknanya sudah jelas. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah salat di malam hari setengah malam, atau dikurangi, atau di sepertiga malamnya. Nah, itu maknanya sudah jelas. Semua orang juga tahu apa itu setengah malam, sepertiga malam juga sudah tahu. Jadi maknanya jelas. Nah, kebanyakan Al-Quran isi ayatnya adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Seperti itu. Kita lanjut ke ad-dhabitur rabi', kaidah yang keempat. Minal Qur'anil Karim, di antara ayat Al-Qur'an Al-Karim, ayatun mutasyabihat atau mustabihat fil fahmi. Di antara ayat Al-Qur'an Al-Karim ada ayat-ayat yang mustabihat fil fahmi, maknanya belum jelas untuk dipahami. Jadi maknanya itu masih samar-samar, ngambang. Seperti apa contohnya? Seperti kita sering baca dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Nah, itu ayat-ayat yang kita tidak mengetahui ini maksudnya apa. Alif Lam Mim.
Nah, ayat-ayat yang seperti ini itu disebut sebagai ayatun mustabihat. Jadi mustabihat di sini maknanya adalah secara makna khusus sebuah ayat yang tidak bisa dipahami secara langsung. Jadi maknanya ini rancu. Apa ini maknanya? Begitu. Membutuhkan pendalaman yang lebih untuk memahaminya. Nah, kemudian di situ penulis melanjutkan, yafhamuha rasikhuna fil ilmi. Yang ayat-ayat yang tidak jelas maknanya itu, yafhamuha rasikhuna fil ilmi, akan dipahami, yafhamuha, akan dipahami oleh dia, siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Bagaimana caranya? Caranya di situ disebutkan biraddiha ilal muhkam. Cara memahami ayat yang samar-samar maknanya adalah dengan mengembalikan biraddiha, dengan mengembalikan makna ayat tersebut ilal muhkam, kepada ayat yang sudah jelas maknanya. Dikomparasi, dibandingkan, oh ternyata maksudnya ke arah sini. Karena di dalil yang lain yang muhkam, yang jelas maksudnya ke arah sini, begitu. Maka akhirnya alif lam mim itu para ulama kemudian mengatakan ayat ini untuk tahaddi, untuk menantang orang Arab dengan makna begini. Bukankah engkau wahai orang Arab yang mengatakan alif lam mim, tapi kenapa kamu tidak bisa memahami utuh Al-Quran ini? Begitu. Secara umum maknanya seperti itu. Maka dalam dobit yang ketiga dan keempat ini terangkum dalam surat Al-Imran di halaman yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nanti bisa dicari di ayat itu penjelasan detailnya tentang masalah ini, begitu. Nah, maka itu yang berkaitan dengan dobit yang ketiga dan dobit yang keempat tentang masalah ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Sekarang kita akan masuk pada dobit yang kelima. Ad-dhabitu al-khamisu, kaidah yang kelima. Setelah sebelumnya kita memahami tentang bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang maknanya muhkam, sudah jelas, dan ada ayat-ayat yang maknanya mutasyabih, yang belum jelas, mutasyabiha. Maka di sini ada pembahasan di yang kelima itu, dobit yang kelima, pembahasan tentang takwil. Apa itu takwil? Penulis akan menyebutkan 4 makna takwil. Tapi secara umum sebagai muqaddimah, takwil itu secara umum adalah sebuah takwil, artinya menafsirkan sebuah ayat yang mutasyabih. Maknanya begitu kurang lebih. Jadi ketika kita dihadapkan dengan ayat-ayat yang mutasyabih, kita butuh untuk mentakwil. Apa itu mentakwil? Mencari tafsirnya dari maknanya yang gumut, maknanya yang tersembunyi atau yang susah untuk dipahami. Secara umum begitu makna takwil, yaitu mencari makna dari sebuah ayat yang belum jelas artinya atau arah maksudnya. Di sini penulis menyebutkan dahulu tentang pengertian takwil atau makna-makna takwil yang biasa disebut dalam Al-Quran. Maka di situ disebutkan at-ta'wilu ya'ti ala arba'ati ma'anin. Takwil itu datang dengan beberapa makna. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
kita akan mendapati bahwa takwil ini punya beberapa makna. Makna yang pertama, takwil maknanya adalah wahid huna, disebutkan di situ al-awwal al-amalu bin nas atau al-amali bin nas. Takwil dengan makna yang pertama adalah beramal dengan nas, beramal dengan perintah, petunjuk. Contoh, kalau seandainya kita melihat ada tanda di jalan, misalkan kita melihat ada tanda belok kanan di jalan, kemudian kita akhirnya belok kanan. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut sebagai hadzal rajul yu'awwilul amra. Orang ini melakukan perintah, melakukan yang sesuai dengan perintah. Itu namanya al-amalu bin nas. Jadi kalimat yu'awwilul amra atau yata'awwalul amra maknanya adalah ya'malu bil amri. Gitu. Sebagaimana ilah dan memujilah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, kemudian minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat tersebut menjadikan sebab Nabi Muhammad SAW, ayat tersebut menjadi sebab untuk Nabi Muhammad SAW membaca doa dalam ruku dan sujud dengan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Begitu. Jadi tasbih digabung dengan istighfar. Kenapa? Di situ disebutkan, dalam riwayat itu disebutkan karena Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, li'annahu yata'awwalul Qur'an atau yata'awwalul Qur'an. Karena Nabi suka mengamalkan nas Quran. Intinya dalam masalah ini, takwil artinya juga adalah mengamalkan nas. Yata'awwalul Qur'an atau yu'awwilul Qur'an maknanya berarti dia mengamalkan nas Quran. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, asani wuqu'il khabar. Yang kedua, wuku' itu artinya terjadi, khabar sebuah kabar. Jadi takwil punya makna terjadinya sebuah kabar yang sudah diceritakan. Ketika kita berkata misalkan, hati-hati nanti kejadian betulan, biasanya kan dalam kehidupan. Kemudian akhirnya peristiwa tersebut terjadi betulan. Nah, ketika peristiwa tersebut terjadi betulan, kita bilang hadza ta'wilul kalam. Ini adalah kejadian dari ucapan yang sebelumnya. Ucapan yang sebelumnya kita bilang hati-hati, kemudian kejadian betulan kita sebut dengan kata-kata hadzal amru ta'wilul kalam. Perkara ini adalah kejadian dari ucapan sebelumnya. Akhirnya terjadi betulan. Begitu. Contohnya di dalam ayat sebagaimana kisah dalam surat Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf kan ketika mengadu kepada ayahnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, saya melihat ada 12 bintang dan matahari, 11 bintang dan 1 matahari sujud di hadapanku. Nah, ternyata mimpi Nabi Yusuf ini kan kemudian kejadian betulan, di mana ketika nanti setelah kisah itu 11 saudaranya Nabi Yusuf itu sujud beserta Nabi Yakubnya. Itu dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian di ayatnya dikatakan di akhir, hampir akhir surat Yusuf itu dikatakan Nabi Yusuf mengatakan dalam Al-Quran, hadza, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan, mengisahkan kalam Nabi Yusuf itu, hadza ta'wilu ru'yaya. Ini adalah kejadian dari mimpi yang dahulu aku sempat mimpikan. Begitu. Jadi takwil maknanya adalah kejadian dari sebuah kabar yang sebelumnya dikabarkan.
Contoh lainnya, di dalam ayat kita sering mendengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Ini kan ayat diucapkan sering untuk orang kafir. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Wahai orang kafir, apakah mereka itu tidaklah menunggu kecuali ta'wilah, kejadiannya betulan, kematiannya betulan datang, azabnya betulan datang. Sebenarnya mereka hanya menunggu itu. Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, nunggu kejadian betulan baru akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu makna yang kedua dari takwil. Makna yang ketiga, takwil maknanya adalah tafsir. Kalau kita bilang ana uawwilul Quran, berarti saya menafsirkan Al-Quran. Ta'wilu hadhil ayah, berarti maknanya tafsir hadhil ayah, tafsir ayat ini, begitu. Jadi takwil makna yang ketiga adalah takwil artinya tafsir. Sebagaimana dalam ucapan Rasulullah SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan pandaikan dia, ajarkan dia at-ta'wil ay at-tafsir, menafsirkan Al-Quran. Begitu. Kemudian yang keempat dalam kitab itu takwil. Apa maknanya takwil? Makna yang keempat, sarful lafzi an zahirihi. Takwil adalah memalingkan sebuah lafaz dari makna zahirnya. Memalingkan sebuah lafaz dari makna zahirnya. Menafsirkan, mengartikan sebuah lafaz Al-Quran dari makna zahirnya. Itu arti takwil. Dan arti takwil yang keempat ini adalah arti takwil yang paling sering disebutkan oleh para ulama. Jadi ketika kita membahas tentang masalah takwil, atau kita membaca buku akidah atau membaca buku tentang masalah apapun, ketika disebutkan masalah takwil, itu maksudnya biasanya langsung tertuju kepada makna yang keempat, yaitu memalingkan sebuah makna ayat dari zohirnya. Itu disebut sebagai takwil. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak semua ayat zohirnya itu bisa dipahami. Ketika zohirnya tidak bisa dipahami, maka kita palingkan maknanya dari yang makna zohir kepada makna yang lebih sesuai dengan penafsiran ayat tersebut. Begitu. Nah, adapun contoh-contohnya nanti kita akan sebutkan setelah ini di Ad-Dhabitus Sadis. Kita lihat bawahnya, itu disebutkan di situ disebutkan di bawahnya Ad-Dhabitus Sadisu, dhabit yang keenam, at-ta'wilu qisman. Ta'wil dengan makna yang keempat, yaitu ta'wil dengan makna memalingkan sebuah lafaz dari makna zahirnya, itu ada dua hal, ada dua jenis. Yang pertama, mahmudun, ta'wil mahmudun, at-ta'wilu al-mahmudu, sebuah ta'wil yang terpuji. Mahmud artinya terpuji. Kenapa disebut sebagai terpuji? Jadi ketika kita mendapati sebuah ayat, kemudian ayat tersebut makna zahirnya itu tidak bisa dipahami atau sulit untuk dipahami, maka kita butuh takwil untuk memahami ayat mutasyabih itu. Nah, takwil tersebut memalingkan ayat dari makna zahir tersebut. Ketika dibangun di atas dalil yang benar dan pemahaman yang benar, inilah yang disebut sebagai ta'wilun mahmud, takwil yang terpuji.
Di situ disebutkan wa huwa ma dalla alaihi dalilun sahihun. Dan dia adalah suatu takwil yang menunjukkan atasnya dalil yang sahih. Jadi kita misalkan dapat ayat, di dalam ayat dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Dan tanyakanlah desa yang sebelumnya kita di situ. Pertanyaannya dalam ayat ini, ketika kita memaknai ayat ini secara zahir, maka di situ ada hal yang kurang pas untuk dipahami. Was'alil qaryata, dan tanyalah desa. Kalau makna zahirnya berarti kan kita disuruh untuk bertanya kepada desa. Atau di situ kisahnya Nabi Musa nyuruh orang yang membersamainya itu untuk bertanya kepada desa. Tetapi ini maknanya kurang tepat dari segi zahirnya. Kenapa? Karena dari riwayat dalil-dalil tentang kisah utuh dalam kisah Nabi Musa itu, tentu yang dimaksud oleh Nabi Musa di situ itu adalah tanyalah penduduk desa. Karena desa tidak mungkin bisa ditanya. Desa kan kumpulan bangunan-bangunan, kumpulan batu-batuan. Sedangkan bangunan dan batuan itu kan benda mati. Tidak mungkin kita bertanya kepada benda mati. Maka yang lebih tepat dalam masalah ini, tanyalah ahlinya, yaitu penduduk desanya. Sehingga di sini takwil yang mahmud, memalingkan sebuah ayat dari makna zahirnya kepada makna lainnya, tapi ini terpuji. Kenapa? Karena didukung dengan dalil-dalil yang benar, dengan pemahaman dan dalil-dalil yang benar. Begitu. Yang kedua, mazmumun, takwil yang tercela, memalingkan sebuah ayat dari makna zahirnya, akan tetapi dia tercela. Kenapa bisa tercela? Karena tidak dibangun di atas dalil yang benar dan pemahaman yang benar. Atau takwilnya itu tidak berdasar. Di sini disebutkan wa huwa ma lam yadullu alaihi dalilun sahih. Dan dia adalah sebuah takwil yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang bersemayam, beristiwa di arsy. Para salaf, sahabat, memahami ayat ini sebagaimana makna zahir ayatnya, yaitu Allah bersemayam dengan makna Allah bertempat di arsy. Tapi kemudian datang dari kalangan Asy'ariyah, saudara-saudara muslim kita dari kalangan Asy'ariyah, mereka menafsirkan ayat ini bukan dengan makna zahirnya sebagaimana para sahabat, tapi mereka menafsirkan ayat ini dengan makna lain, di mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dimaknai sebagai dialah Ar-Rahman yang berkuasa atas arsy. Kenapa mereka menafsirkan ini? Karena mereka memahami bahwa Allah tidak boleh bertempat. Akidah mereka memahami Allah itu tidak boleh bertempat. Kalau ayat ini dipahami istawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam bertempat di arsy, menurut mereka ini salah. Sehingga yang tepat itu adalah istaula 'alal 'arsy. Allah berkuasa atas arsy, bukan bertempat atau bersemayam. Karena Allah tidak boleh bertempat, itu yang dipahami oleh mereka, dan ini yang takwil yang tercela, takwil yang salah. Begitu. Sebagaimana Allah berkuasa atas surga dan neraka, tapi Allah tidak bertempat. Begitu juga dengan arsy. Allah berkuasa atas arsy, tapi Allah tidak bertempat di arsy. Itu takwil yang dipahami oleh orang-orang Asy'ariyah, dan ini yang disebut sebagai takwil mazmum, takwil yang tercela. Kenapa tercela? Karena tidak dibangun di atas pemahaman dan dalil yang sahih dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para salaf memahami ayat ini sebagaimana zahirnya. Itu mungkin semoga bisa dipahami dan berkah.